Puji Tuhan, kita memasuki bulan Natal. Karena itu tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa Yesus harus lahir? Di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa Yesus harus lahir? Yang pertama, menyelamatkan manusia dari dosa. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata menyelamatkan atau juru selamat sering disalah-artikan atau dilemahkan artinya sehingga kita kehilangan makna aslinya. Kata ini berasal dari kata sozo, artinya bukan hanya menyelamatkan, tetapi lebih tepatnya mengembalikan seperti semula atau memulihkan, membuat utuh kembali dan menyembuhkan, yang artinya membuat sehat seperti semula. Siapa manusia sebelum jatuh dalam dosa? Manusia adalah penguasa di bumi. Saat manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kerajaan Allah di bumi, kehilangan kuasa di bumi, bukan kehilangan sorga. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menghuni sorga, tetapi bumi. Ini rancangan semula Allah bagi manusia. Karena itu, ketika Yesus lahir di bumi, tujuannya adalah memulihkan status atau kedudukan kita di bumi sebagai penguasa. Kejadian 1 ayat 26 menulis dengan jelas, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Natal seharusnya menjadi perayaan pengembalian mandat kekuasaan manusia di bumi. Dan banyak yang tidak mengerti kebenaran ini. Kebenarannya adalah setan dan bumi tunduk kepada kita. Yang kedua, mengapa Yesus harus lahir? Kristus memerlukan tubuh di bumi. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh ini dinamai Yesus oleh Yusuf yang disuruh oleh malaikat Gabriel. Tanpa tubuh Yesus, Kristus Tuhan tidak bisa hadir di bumi. Coba kita sekali lagi melihat Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
tanpa tubuh Yesus, Kristus Tuhan tidak bisa hadir di kota Daud. Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa di bumi kecuali melalui tubuh jasmani seorang manusia. Inilah mengapa Yesus harus lahir. Mengapa demikian? Karena satu-satunya makhluk yang legal, makhluk yang sah, berkuasa di bumi adalah manusia. Karena memiliki tubuh. Itu berarti semua roh yang tidak memiliki tubuh itu ilegal, tidak sah di bumi, termasuk setan. Setan itu tidak berkuasa di bumi karena setan tidak punya tubuh. Itu berarti yang membuat kita berkuasa di bumi adalah tubuh kita. Roh tanpa tubuh tidak bisa berbuat apa-apa di bumi. Ini adalah sebuah kebenaran yang sangat penting. Mari kita melihat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Setelah Yesus menyelesaikan masalah dosa di atas kayu salib, maka sekarang Kristus memiliki banyak tubuh di bumi, yaitu kita, orang yang percaya, untuk menggenapi rencana awal Allah, yaitu menjadikan bumi sebagai kerajaan Allah dan manusia kita yang memerintah sampai selama-lamanya. Kristus masuk ke bumi melalui tubuh manusia Yesus itu untuk memberi contoh kepada kita, ya, tubuh Kristus di bumi ini, bagaimana memerintah di bumi, bagaimana melenyapkan penyakit, bagaimana mengusir setan yang tidak sah di bumi itu, dan hidup berkemenangan di bumi ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh Kristus yang sah di bumi. Mulai hari ini, hiduplah seperti Yesus hidup selama di bumi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, Tuhan, khususnya Tuhan di bulan Natal ini Tuhan, benar-benar kebenaran firman Tuhan dapat dimengerti dan tinggal di dalam seluruh sidang jemaat Tuhan. Sehingga sukacita Natal dapat kami alami Tuhan di tahun ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.